Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya, yang lebih tertindas dan tereksploitasi. Si kaya menekan si miskin, si pintar membodohin si bodoh, saudaraku. Dan kutuklah kami, termasuk diriku ini, kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya. Partai Nasdem lahir dari sebuah cita-cita besar, dari kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Secara totalitas, Nasdem didedikasikan untuk kepentingan bangsa, untuk menjadikan bangsa sejahtera, cerdas, dan adil seperti keinginan para pendiri bangsa. Apakah masih ada cita-cita yang belum tercapai? Pasti ada. Saya mau lihat Indonesia yang seutuhnya. Saya mau lihat seiring dengan matahari yang terbit di ufuk timur, satu ketika dalam waktu yang tidak terlalu lama, ada anak-anak Indonesia yang kulitnya hitam, rambutnya keriting jadi presiden di Republik ini. Oruntu dari Sulawesi Utara sana, si Agam dari Aceh sana, si Manurung atau si Agian misalnya dari Sumatera sana. Dia bisa jadi pemimpin di negeri ini, jadi presiden di negeri ini. Nasdem ingin melihat setiap anak negerinya setara dengan anak bangsa dunia, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Mengusung gerakan perubahan restorasi Indonesia, Nasdem ingin mengembalikan kepercayaan publik kepada partai politik. Sebab kedaulatan ada di tangan rakyat. Kedaulatan tidak boleh diperjualbelikan. Kedaulatan harus merupakan amanah. Kita ingin mengembalikan sistem penghargaan bangsa ini kepada sistem nilai penghargaan. Kebenaran adalah kebenaran, di mana kebenaran itu tidak pernah bisa diperjualbelikan dengan pragmatisme dan transaksional itu. Berjalan di rel ideologi memang bukan perkara mudah. Memperkenalkan cara baru berpartai tidak semudah membalik tangan. Namun Nasdem telah mampu menjalankan politik tanpa mahar dalam 4 pilkada yang diikuti. Dari pileg pertama di tahun 2014, Nasdem telah memberikan garis yang sangat tegas bagi para calon legislatifnya. Partai politik identik dengan kegiatan-kegiatan pekerjaan-pekerjaan manipulatif, kotor, dan tidak bermoral. Itu yang mau dirubah oleh Partai Nasdem. Karena itu diharamkan oleh partai ini. Sekali lagi saya tegaskan, tidak dibenarkan oleh partai ini. Berjuang untuk kepentingan, mengisi pundi-pundi kantong dan membagi-baginya kepada sesama pengurus partai, apalagi mengeksploitasi anggaran di bidang banggar tadi untuk menambah kekayaan pribadi-pribadi. Kita akan tangkap anggota-anggota Nasdem yang ada di situ. Menjadi anggota Dewan Nasdem sesungguhnya adalah sebuah pengabdian. Segera setelah terpilih anggota Dewan, anggota legislatif Nasdem digembleng untuk meningkatkan kapasitas, profesionalitas, dan moralitas. Surya Paloh, pendiri Partai Nasdem, serius membangun partai yang akan menjadi tiang dan fondasi berbangsa. Nasdem mendirikan Akademi Bela Negara, lembaga pendidikan, tempat menempa anggota Dewan dan kader-kader yang akan menjadi garda terdepan mewujudkan restorasi Indonesia. Pada tahun 2017, Presiden Jokowi meresmikan ABN Nasdem sekaligus memberikan kuliah perdana. Kita harus berani merubah pola pikir kita, merubah mindset kita. Gerakan perubahan, restorasi Indonesia, itulah yang juga terus saya sampaikan dan ingin saya sampaikan di mana-mana. Maju mundurnya negeri sangat ditentukan oleh partai politik. Partai politik membuat undang-undang, mengusung kepala pemerintahan, melakukan uji kelayakan terhadap Panglima TNI, Kapolri, BPK, dan berbagai jabatan puncak lembaga tinggi negara. Partai Nasdem menjalankan kewenangan tersebut dengan tetap mengedepankan azas kepentingan bangsa. Melalui partai politik yang saya dirikan yang namanya Partai Nasdem ini, saya mendirikan partai ini dengan satu harapan. Bukan hanya untuk menambah kekayaan pribadi saya,
Bukan untuk menambah anak-anak perusahaan yang ada pada diri saya. Bukan juga untuk menjadi hanya semata-mata kepingin menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Mereka boleh dengan mabuk kepayang berpartai untuk kekuasaan semata-mata. Tapi izinkan saya menyatakan dengan kejujuran hati saya ingin mendedikasikan sisa hidup saya membangun harkat martabat bangsaku Indonesia ini. Di sini kita ingin menyatakan masih ada anak bangsa yang rela nyawanya pun dicabut kalau memang itu untuk merah putih tanah air Indonesia ini, saudaraku semuanya. Artinya, Nasdem harus mampu selalu tegak berdiri melampaui batas generasi. Nasdem adalah digital, Nasdem adalah milenial. Struktur dan infrastruktur partai terdata dalam genggaman tangan. Milenial Nasdem mendapat tempat yang sama penting dalam peran. Disinilah kami berkumpul, disinilah kami bersatu, disinilah kami berani menyatakan inilah partai para kesatria, inilah Nasdem. Pemilihan presiden pertama yang diikuti Partai Nasdem pada 2014, Nasdem memperkenalkan koalisi tanpa syarat, mengusung Jokowi sebagai calon presiden. Seluruh kemampuan dan kekuatan yang ada, tanpa prasyarat apapun memberikan dukungan kepada Joko Widodo. 2019, Nasdem kembali mengusung Jokowi. Bagi Nasdem, Jokowi adalah sosok yang paling pas memimpin negeri ini. Sosok yang egaliter, namun tegas. Kerja, kerja, kerja. Terjun langsung ke tengah rakyat. Terbukti selama masa pemerintahannya, pembangunan merata dari Sabang hingga Merauke, dari Rote hingga Miangas. Bersama Jokowi, Partai Nasdem hadir, diwakili para kader yang duduk di jajaran kabinet. Para menteri yang diwakafkan Nasdem membantu Presiden Jokowi menunjukkan kualitasnya. Utusan khusus Presiden Amerika Joe Biden memuji keberhasilan Indonesia dalam memerangi perubahan iklim dunia. Indonesia diakui memegang peranan penting dalam menghadapi krisis iklim. Ekspor bidang pertanian juga meningkat tajam dari 390,16 triliun di tahun 2019 menjadi 451,77 triliun pada 2020. Bahkan sepanjang Januari sampai Agustus 2021, angka ini melonjak tajam, tumbuh 46,76% dibanding periode yang sama pada 2020. Pada pertemuan G20 di Florence, Italia tahun 2021, Menteri Pertanian didapuk menjadi Ketua Kelompok Pertanian Negara G20 untuk periode 2022. Jutaan orang mendapat pelatihan agar memperoleh daya saing di era digital. Pemerataan akses internet digenjot, terutama di daerah terluar, terasing, terpencil untuk memberikan keadilan akses kemajuan teknologi. Fraksi Partai Nasdem mengambil peran sangat aktif mendorong percepatan pembangunan ekonomi yang digagas oleh Presiden Jokowi dengan melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa rancangan undang-undang yang berpihak kepada kepentingan masyarakat diperjuangkan secara gigih oleh fraksi Partai Nasdem. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Masyarakat Adat. Di tengah upaya pemerintahan Jokowi membangun negeri, pandemi COVID-19 melanda dunia. Sigap Jokowi membentuk Satgas Penanganan COVID-19. Sigap pula Surya Paloh memerintahkan jajaran Partai Nasdem di seluruh tingkatan bergerak menopang usaha pemerintah dalam penanganan COVID-19. Diawali dengan menyerahkan Hotel The Media pada Satgas COVID-19 nasional untuk dimanfaatkan, membantu ratusan ribu APD, jutaan masker, melakukan penyemprotan disinfektan hingga pelosok desa, memberikan sembako, makanan siap saji kepada para tenaga kesehatan hingga masyarakat yang berdiam di rumah untuk isolasi mandiri, meluncurkan ambulans dan mobil jenazah, dan mendukung upaya percepatan tercapainya herd immunity dengan melakukan vaksinasi hingga ke pelosok negeri.
Kerja-kerja politik tidak boleh meninggalkan kerja kemanusiaan. Demikian Surya Paloh selalu mengingatkan. Karenanya, Nasdem selalu hadir dalam setiap bencana sebelum pandemi COVID-19. Erupsi Gunung Merapi, Kelut, Gunung Agung, gempa Aceh, NTB, Sulawesi Tengah, tsunami Banten, hingga perang melawan asap. Bencana bisa juga datang mengancam keutuhan bangsa. Surya Paloh turun langsung ke jalan, memimpin pawai kebangsaan, mengajak rakyat bersatu menjaga keutuhan negeri. Sesuatu yang tidak boleh sedikit pun kita tinggalkan untuk bisa menjadikan bangsa ini bangsa yang berdaulat sepenuhnya, bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Persyaratannya adalah kita harus bersatu. Kepercayaan publik terhadap Partai Nasdem meningkat. Pemilu 2019, lebih dari 12 juta orang memilih Partai Nasdem. 59 kader ke Senayan. Di antaranya, 33% adalah kader perempuan. Jadi, urusan gender bukan lagi persoalan di Nasdem. Di tingkat provinsi, 186 kader duduk sebagai dewan. Dan 1.619 kader di DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Sebaran suara dan perolehan kursi Partai Nasdem merata di hampir seluruh wilayah. Dari 9 daerah pemilihan kecil yang memiliki alokasi 3-4 kursi, Nasdem terpilih di 7 dapil. Nasdem menempati urutan keempat dalam perolehan kursi, menjadi unsur pimpinan di Senayan. Seorang kader Nasdem menjadi wakil ketua DPR RI, seorang lagi menjadi wakil ketua MPR RI. Di 2 komisi, kader Nasdem menjadi ketua. Di berbagai komisi dan badan kader Nasdem menjadi unsur pimpinan. Posisi kuat Partai Nasdem di parlemen merupakan kekuatan untuk menopang kerja-kerja Presiden Jokowi dan Kabinet Kerja Jilid Kedua, mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kerja besar belum selesai. 10 tahun telah dilalui dengan meletakkan dasar restorasi. Akan datang 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun dan puluhan tahun lagi. Generasi baru Nasdem. Tetaplah tegar di jalan restorasi. Dirgahayu 10 tahun Partai Nasdem. 1 dekade di jalan restorasi. 1 dekade bersama Jokowi membangun negeri.